Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rio Wirawan di mata kuliah metode penulisan pertemuan kelima dengan topik metode prototype. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan bakar lunak khususnya di tugas akhir. Tugas akhir yang Anda akan kerjakan nanti pasti sedikit banyak akan membakar bakar lunak atau mengerjakan suatu proyek dalam pengerjaan tugas akhirnya. Dan di sini disampaikan kembali sedikit ya, pengembangan perangkat lunak itu pasti banyak sekali kegiatannya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana metode waterfall ya yang cocok digunakan di proyek yang seperti apa, di aplikasi yang seperti apa gitu ya, dan di lingkungan proyek yang seperti apa. Dalam pengembangan perangkat lunak di sini kemarin juga disampaikan dan dijelaskan bagaimana dari analisis, desain, coding, testing, deployment, bagaimana planning, dan lain-lainnya sehingga nanti terciptalah software development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem atau software. Nah, suka tidak suka Anda akan merancang ini, melewati tahapan-tahapan ini dalam mengembangkan software, bahkan sadar atau tidak, ya. Anda mengetahui, menyadari atau Anda bisa merumuskan merangkai kegiatan di sini. Pada kali ini dalam pengembangan perangkat lunak pasti selalu memperhatikan keenam isu ini: waktu, resources, risk, resiko, scope, cost, dan quality. Kemarin sudah dibahas ya tentang bagaimana mengembangkan software dengan waterfall, bagaimana yang pas dilakukan dengan waterfall, apa-apa saja proyeknya, bagaimana proyeknya, Anda bisa menyampaikan dan bisa mengetahui. Tidak semua software perangkat lunak dapat dikembangkan dengan metode waterfall, dan kali ini ya banyak sekali ini di sini mengingatkan kembali software ada SDLC ya. Ada waterfall, kemarin, ada spiral, prototype, model, internal model, interaktif, agile, big bang. Hari ini, minggu ini ya, tepatnya kita akan membahas tentang prototype model. Tadi namanya prototype model ini adalah model prototype contoh. Anda membuat model yang berupa contoh, nanti akan disampaikan kepada klien atau user yang ingin meminta pengembangan software, dan ditanyakan, seperti itu tidak? Gitu ya, itu poinnya. Ya. Jadi dengan adanya prototype ini, kita sampaikan dulu nih. Sebelum itu, metode prototype ini awalnya sama seperti waterfall, requirement gathering atau analisis kebutuhan. Kemudian quick design, Anda merancang dengan cepat atau dengan kasar ya, dengan cepat bagaimana desain dari tampilan. Kemudian membangun prototipenya. Nah, di sini poin pentingnya ada evaluasi customer. Tanyakan kepada customer, kepada klien, pada yang meminta pengembangan software, sudah benar atau belum, gitu ya. Kalau sudah benar, lanjut ke defining prototype, dirapihkan gitu ya, dan di coding dengan benar. Engineering produk dibuat. Gitu. Nah, sini sampai di customer evaluation itu poin penting dalam metode prototype. Harus disampaikan kepada customer dan feedbacknya untuk merefining, mendefinisikan ulang, merapihkan atau bahkan kembali ke quick design. Ya. Jadi selama ini Anda membangun prototype bukan berarti ini contohnya selesai, tapi contoh ini dievaluasi oleh customer. Kelebihannya nanti adanya komunikasi yang baik antar pengembang dengan pelanggan karena customer evaluation ini harus dilakukan ya. Dengan mudahnya, misalkan kita berikan contoh, seperti ini tidak, seperti itu tidak. Nah, dengan seperti itu, customer evaluation-nya atau komunikasinya akan terjadi dengan baik. Beda dengan yang mungkin waterfall yang analisis kebutuhan yang bagaimana membuatnya, kemudian apa yang perlu dilakukan. Nah, customer seringkali tidak punya bayangan. Jadi metode prototype ini dapat digunakan untuk pengembangan yang memang klien atau customer-nya tidak punya gambaran, meskipun ingin membuat software.
tapi tidak punya gambaran pasti mau membuat apa, yang seperti apa. Nah, dengan quick design, dengan contoh, dengan prototype dapat dibangun. Oh, seperti ini ya, seperti ini bukan ya, benar tidak ya, gitu ya. Nah, kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan karena adanya customer evaluation ini. Dengan dievaluasi oleh klien, customer, jadinya pekerjaannya sesuai, ya selalu dievaluasi. Bahkan baru hanya quick design gitu ya. Quick design ini nggak cuman desain, prototype, Canva, atau apa namanya, mockup. Nah, mungkin aplikasi yang sudah jadi, contoh yang terdahulu juga boleh Anda sampaikan kepada customer. Ya, jadi quick design ini nggak cuma gambar, ya, tidak cuma desain, tapi aplikasi yang sudah jadi, yang contoh dari yang sebelumnya atau project sebelumnya Anda punya itu ya tidak masalah dalam menyampaikan quick design. Pelanggan berperan aktif dalam mengembangkan sistem. Nah, pelanggan ini yang diminta, karena memang cuma ada dua, pendekatan kepada user, yaitu pendekatan kepada user yang kita tanya, atau si user yang membuat sendiri. Karena seringkali user pelanggan itu tidak tahu seperti apa persis aplikasi yang ingin dibuat, makanya kita berikan contoh. Kalau saat Anda melakukan requirement penggunanya, customer-nya tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak tahu apa yang mau dibuat, maka berikan contoh, gitu ya. Nah, inilah metode prototype. Kemudian kelima, kelebihannya penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan, gitu ya. Karena pelanggan tahu, akhirnya pengembang kita yang membuat jadi lebih mudah. Tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini proses analisis dan perancangan perangkat lunak terlalu singkat. Bahkan banyak yang dipotong ya. Jadi Anda tanya, Anda berikan contoh, dievaluasi, kemudian selesai coding. Ya, jadi terlalu singkat. Cuma menanyakan sudah belum, sudah sesuai belum, tampilannya itu oke belum, gitu ya. Yang kedua, biasanya model proses prototyping ini mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang penting fokus kepada user dan pelanggan tadi. Ya, masalah seperti apa yang pelanggan sudah oke, kita sesuaikan dengan itu. Dan sini nomor 3 yang paling penting, belum memperhitungkan kualitas atau kemampuan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama atau jauh. Jadi karena keinginan usernya kita evaluasi, jadi kualitas softwarenya, kemudian pemeliharaannya kita belum termasuk atau belum memperhitungkan, gitu ya. Hanya bisa mengiyakan atau menyelesaikan kebutuhan si user dari sudut pandang si user. Yang keempat, biasanya cepat selesai karena usernya udah oke, atau memang user sudah pasti mau buat seperti apa. Yang kelima, prototipe ini dihasilkan tidak selamanya mudah diubah. Kalau memang codingannya seperti apa, usernya ternyata mengevaluasi, nah itu tidak bisa juga mudah berubah. Meskipun seringkali memang dapat atau mudah berubah. Kemudian yang keenam, biasanya model proses prototyping kurang fleksibel bila terjadi perubahan. Perubahan itu misalkan ada aturan baru, adanya kebutuhan dari pimpinan, itu biasanya tidak fleksibel karena fokus kepada customer yang saat itu. Baik, kemudian bagaimana sih metode prototype ini dapat digunakan, yang seperti apa ya, seperti waterfall kemarin, project yang seperti apa? Yang pertama di sini, project yang memiliki umpan balik dini dan memungkinkan itu terjadi. Ya. Kemudian memberikan representasi visual yang konkret. Jadi dengan adanya contoh, pengguna jadi bisa membayangkan, melihat langsung, oh seperti itu. Tidak hanya sekedar membayangkan, kita tulis di kertas, dan lain-lain. Kemudian kolaborasi tim meningkat. Nah, apakah timnya solid atau benar timnya dapat memikirkan dengan cepat, quick design tadi ya. Kemudian lebih mudah melakukan penyesuaian. Meskipun tadi di kekurangannya jika ada perubahan dari atas atau pimpinan,
atau lingkungan dari luar itu susah dalam merubah. Kalau menyesuaikan mudah karena pelanggannya diberikan quick design, diberikan contoh, belum di coding atau belum dibangun sistemnya. Yang kelima, mengurangi risiko dengan identifikasi. Dengan identifikasi, Anda bisa melihat kebutuhan dan juga sejak dini, karena contoh-contoh diberikan, gambar-gambar diberikan, program-program diberikan, pada akhirnya si user pengguna akan mengerti, oh yang seperti ini sistem yang pas. Hemat biaya di sini mengidentifikasi masalah dan memperbaiki sejak dini, ya tadi ya dengan evaluasi yang dibuat. Nah, pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, di sini dilihat apakah proyek Anda cocok dengan membangun sistem dengan prototype atau bagaimana. Ya, jadi tidak semua metode kemarin waterfall dapat digunakan untuk mengembangkan sistem. Tergantung dari bagaimana pengguna, bagaimana sosialisasi di sana, society di sana, dan bagaimana mereka dapat memberikan umpan balik. Kemudian terakhir untuk tugas ini tolong dicarikan SDLC metode prototype pada suatu jurnal ilmiah. Nanti yang Anda sampaikan judul jurnal, nama sistem yang dibuat, diagram model yang dirancang, narasi penjelasan diagram dan kesimpulan. Nanti tugas ini akan diupload di Leads. Ini tugasnya individu ya, jadi Anda bisa mencari dan pasti banyak sekali contoh jurnal dengan pengembangan metode prototype. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.